Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kita sehat selalu ya dimanapun kita berada. Video kali ini kita akan upgrade pergerakan harga pada pair XAUSD untuk scalping ya. Oke, ini kita langsung aja gas ke time frame daily terlebih dahulu, melihat pola candlestick kemarin ya di hari Senin. Nah ini teman-teman, setelah harga mampu closing body atau break body ya di atas daripada candlestick bearish ini ya. Oke, dia sudah mampu nih close body. Nah, melihat kondisi ini ada potensi harga naik ya ke area yang pernah kita marking di hari Minggu kemarin ya. Ya, ada potensi harga naik ke area zone itu. Nah, hanya saja posisi saat ini harga sedang mengalami retest, teman-teman. Harga sedang mencari area yang kuat nantinya untuk harga kembali naik. Ya, itu melalui time frame daily-nya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sampai di mana retest ini? Ya, apakah hanya sampai pada zona area ini? Nah, kalau melihat candlestick kemarin atau hari Senin, dia ini candle bearish, ini tidak mampu close full body ataupun menutupi bodinya saja candlestick bullish di sebelahnya. Ya, dia hanya mampu turun sampai pada zone ini, dia rejection dan closing masih lebih kecil daripada candlestick bullish sebelumnya ini. Ini ada rejection dari zone ini. Oke, ini kita lihat harga sempat mengalami kenaikan. Ini ya. Lalu saat ini sudah turun kembali ya. Oke. Nah, posisinya saat ini apakah dia nanti hanya mampu sampai pada zone ini atau dia masih akan mencari area entry di bawah ini lalu naik lagi? Nah, itu menjadi pertanyaan jika harga sedang retest seperti ini ya. Ini bisa aja harga hanya sampai di zone ini lalu naik seperti ini, atau bisa aja dia mencari nanti area yang kuat, atau mungkin di bawah ini, atau mungkin tidak ada area yang kuat untuk harga kembali naik lalu break lagi. Nah, itu bisa aja terjadi teman-teman. Kalau kita lihat posisi saat ini melalui breaknya candlestick bearish ini, nah ini kita tarik seperti ini. Nah, ini kan sudah menjadi dominan break buy ya. Oke, jadi melihat ini sudah break, kalau kita gunakan Fibo seperti ini. Nah, ini tidak menutup kemungkinan harga ini bisa aja mengalami retest sampai ke angka equilibrium contohnya, atau 38 atau bahkan 25, atau mungkin tidak ada area yang kuat untuk harga naik, bisa aja nanti jebol seperti ini. Nah, itu ya. Saya yakin teman-teman memahami hal ini ya. Nah, lalu bagaimana cara kita teman-teman untuk melihatnya nanti? Tentunya semua harus ada pola konfirmasinya ya, untuk tidak terjebak di posisi saat ini. Oke, kita coba langsung analisa pada time frame M5 untuk scalping harian aja teman-teman. Sebelumnya kita coba ke M15. Wih, ini drop jauh ya. Kemarin di entry saya, video yang ini ya, entry di zone ini, ini drop jauh banget ya. Perlu dipahami ketika harga membuat pola-pola konfirmasi buy, pentingnya teman-teman take profit itu yang rasional ya. Nah, salah satu tujuannya adalah menghindari terjadinya seperti ini. Ini kemarin kita kan ambil di zone 161.8 ya. Dan ketika terkonfirmasi juga di zone ini, harga ini naik teman-teman. Ini tepat zone 161.8. Karena tidak ke trigger, kita kan ambil sell nih. Jadi yang saya mau tekankan adalah TP yang benar-benar rasional. 161.8 berdasarkan pola konfirmasi yang muncul ya. Inilah sebagai take profit utamanya. Kalau mau hold position terserah teman-teman mau sampai di mana. Oke, yang penting ada take profit utamanya di mana gitu. Ya, kita langsung masuk ke M15
5. Itu hanya sekedar mengingatkan, agar teman-teman tidak sampai, mengalami kerugian ya. Oke, kita, cek dulu ya, ini kita delete, ini langsung ke strukturnya ya. Oke, melihat struktur ini, ya, di sini dia ada ini ya, perubahan tren dan terakhir di M5 ini, nah ini ya, ini sebagai change of karakternya. Tadinya sudah sempat ada perubahan tren. Oke, jadi seperti ini change of karakter, tentunya masih posisinya sell ya, karena harga itu mampu naik sampai pada support ini. Oke, sampai di support itu harga turun. Apakah low ini sudah valid? Kita coba cek. Oke, low saat ini belum menjadi low yang valid. Berarti dia harus ngebreak fullback di atas ini. Oke, saya ketemu fullbacknya ada di zone ini. Ini pullbacknya pada M5 ya. Ya, kalau kita lihat kenaikannya mampu sampai di sini, nah harga sudah turun. Ya, mungkin teman-teman bakal bertanya ya, ini kan areanya masih jauh nih. Ya, ini pertanyaan yang logis ya. Jika teman-teman bertanya, berarti kita masih bisa entry buy. Ya, karena harga kan masih potensinya harus ngambil ini ya. Sedangkan ini ke sini masih jauh ya. Oke, dari sini ke sini itu masih jauh banget ya, masih lumayan lah untuk scalping ya. Karena posisinya kan terdekatnya pullback-nya ada di zone ini. Ya, jadi itu bisa-bisa aja kita lakukan, hanya saja perlu diketahui bahwa untuk trade seperti ini, mengambil buy sampai di zone ini, harus benar-benar ada pola yang kuat ya, pola kenaikannya. Nah, jika tidak, itu akan beresiko lebih tinggi, artinya risiko kita ini risk-nya akan lebih besar dibandingkan kita mengikuti tren yang sebenarnya gitu, teman-teman. Risk-nya lebih besar. Kenapa? Kita akan coba lihat ya. Kalau teman-teman mengandalkan smart money concept untuk mengambil retest-nya seperti ini, itu bisa ya, bisa-bisa aja tuh. Nah, ini kita coba cek. Ini kita ketemu di sini ya. Nah, ini kan high-nya sudah valid nih. Berarti di sini ada bos. Kalau teman-teman menggunakan internal strukturnya untuk harga ini mengambil area entry bahkan pullback di atas itu ya. Nah, bisa seperti ini ya. Tapi perhatikan teman-teman, ini sudah terjadi bos di sini ya. Oke, terjadi bos di situ berarti ini sebagai low valid. Coba cek ini. Nah, artinya yang mau saya katakan di situ akan lebih banyak risknya atau lebih tinggi risknya jika seperti ini. Artinya kita tidak akan pernah tahu sejauh mana sih harga ini nanti akan naik gini ya. Sejauh mana dia nanti akan naik dan di area mana dia nanti mengenai harga turun. Bukan jadi patokan ya bahwa adanya pullback di sini, oh nanti berarti akan naik ke sini, akan masuk ke area entry. Nah, itu sebenarnya nggak jadi patokan utama ya. Tidak ada yang tahu untuk harga ini sampai sejauh mana naik dan area mana yang kuat untuk harga bisa drop kembali. Ini bisa aja loh turun membuat low yang baru. Ini low-nya ya saat ini ya, tapi belum valid. Nah, itu yang mau saya jelaskan di analisa kali ini ya. Artinya supaya lebih hati-hati dan supaya tahu risk itu lebih besar. Oke, kita balik lagi. Ini pullback-nya sudah ketemu, berarti area entry itu ketemu di sini satu ya. Nah, ini juga ada ya. Ini sama-sama shadow ya, tapi memang masih fresh. Hanya saja sisa shadow ini cukup rentan gitu maksudnya teman-teman. Oke, nextnya itu di resisten area ini. Apakah masih fresh ini? Coba kita cek ya.
Oke, kalau kita lihat ya, itu sudah rejection dari area resisten, jadi tidak fresh lagi ya. Oke, ini ada 3 area ya yang bisa kita gunakan, tapi area resisten itu sudah kurang bagus menurut saya. Dan 2 ini sisa shadow, teman-teman. Nah, yang bisa kita tunggu saat ini menurut saya lebih nyaman dan lebih aman, kita menunggu harga masuk ke area ini, ya. Jika dia mampu masuk ke zone ini, menunggu pola konfirmasi untuk sell. Kalau terkonfirmasi, ambil posisi sell-nya sesuaikan dengan Fibo retracement atau Fibo musang, ambil di zone 161. Itulah target TP yang rasional menurut saya. Oke, maka kita bisa mengambil sell seperti ini jika terkonfirmasi. Jika harga tidak kuat seperti di kondisi pertama ini, nah ini nanti dia malah ngebreak low ini seperti ini ya. Jadi kita tinggal cek area fullback terdekat, tentunya bukan di atas lagi, jadi berada di zone-zone ini ya. Dan kita juga cek area entry di area-area ini juga, jika sampai terjadi seperti ini. Apakah kita bisa entry buy? Sama seperti yang tadi yang saya katakan, risknya akan lebih tinggi, dan jika entry buy, saya akan kasih area pantulnya ya. Kita coba ke H1. Ya, saya akan kasih area pantulnya untuk buy yang bisa dipantau nantinya, yaitu area zone ini. Ini masih fresh dan ini menurut saya bagus. Kalau nanti muncul pola kenaikan ketika harga turun ke zone ini, nah ini kita bisa ambil posisi buy-nya. Nah, itu lebih nyaman dibanding kita mengambil posisi buy di area ini, di tengah-tengah ini. Kita tidak tahu ini apakah mampu atau enggak naik ke atas. Jadi dengan begini, nah ini menurut saya lebih nyaman untuk mengambil posisi buy seperti ini. Yang penting tahu sejauh mana mengambil take profit yang rasional, itu aja kuncinya teman-teman. Oke, saya sudah berikan di sini area pantulnya untuk buy-nya, area sell-nya di atas ini. Berarti kita tinggal menunggu ya. Saya pribadi nanti akan menunggu terbentuk seperti yang saya jangkakan ini. Kondisi pertama, kondisi kedua. Oke, teman-teman. Itu aja yang bisa saya jelaskan untuk mengupgrade pergerakan harga di XAUSD ini. Semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.